Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullahu jami'an. Syukur alhamdulillah kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Dan kesyukuran kita yang paling besar, malam hari ini kita sudah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang disebutkan di dalam banyak hadis bahwa malam Lailatul Qadri, malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu ada di 10 malam terakhir. Lebih khusus malam-malam ganjil seperti malam hari ini, malam 21. Untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kata para ulama, beliau lebih meningkatkan lagi kesungguhannya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Alhamdulillah di masjid kita ada qiyamul lail jam 2.30. Wa aiqadha ahlahu, bahkan beliau membangunkan keluarganya untuk melaksanakan qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan, taufik dan inayah darinya untuk terus menghidupkan malam-malam ini sehingga kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini tema ceramah kita adalah beberapa amalan yang membuahkan rumah di surga. Ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi sebelum kita masuk pada amalan-amalan tersebut. Yang pertama, beramal di bulan Ramadan itu lebih mudah. Itulah sebabnya para ulama menyebut bulan Ramadan ini dengan musim al-khairat, musimnya kebaikan. Kenapa? Karena kita mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, setan dibelenggu, setan dirantai. Artinya bukan dilumpuhkan sama sekali, tetapi dilemahkan kekuatannya. Sehingga kita lebih kondusif untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan Nabi SAW mengancam orang yang tidak bisa melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang
siapa yang tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan, maka dia akan terhalang pada bulan-bulan yang lain. Yang kedua, tentang pentingnya kita memesan rumah sekarang ini di surga, yang di dunia ini menjadi impian setiap orang yang sudah berkeluarga, memiliki rumah sendiri. Tapi sangat disayangkan kalau di dunia ini kita sudah memiliki rumah, bahkan tergolong rumah yang mewah, tapi di akhirat kita tidak memiliki rumah. Padahal di sana ada beberapa amalan-amalan yang tidak terlalu sulit, dan itu mudah kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan yang membuahkan rumah di surga. Mari kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendeskripsikan rumah di surga itu. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, bagaimana bentuk bangunan rumah di surga itu?" Beliau mengatakan, "Labinatun min fiddatin wa labinatun min dahabin." Batu batanya itu dari emas dan perak. Wa milatuhu al-miskul adfar. Perekatnya itu adalah bau misk yang sangat harum. Wa hasba'uha al-yaqut wal-lu'lu. Kerikilnya itu dari batu permata yakut yang berwarna merah. Batu permata yang tajam warnanya dan sangat indah. Dan mutiara. Wa turabuha az-za'faran. Dan tanahnya itu dari batu permata za'faran yang berwarna kuning dan sangat indah, sangat cantik. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan kekal di dalamnya. Ia akan mendapatkan berbagai nikmat yang tidak akan berakhir. Ia jadi muda dan mudanya tidak akan berakhir. Serta pakaiannya tidak akan lusuh, tidak akan kotor. Itulah salah satu deskripsi singkat daripada bangunan di surga. Dan kita keliling dunia, kita tidak akan mendapatkan rumah yang seperti ini. Jamaah sekalian sama berbahagia, apa saja amalan-amalan yang mendatangkan rumah di surga? Yang pertama adalah membangun masjid karena Allah. Membangun masjid karena keikhlasan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Man bana masjidan lillahi kamif hasiqatat, seperti sarang burung yang kecil, aw asghar, atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah." Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Kalau kita melihat hadis ini, penekanannya bukan pada besar dan mewahnya masjid itu. Sekalipun tentu lebih baik masjid yang besar, mewah, sejuk, tentu itu lebih baik. Tetapi penekanan di sini adalah walaupun itu besarnya sebesar sarang burung, bahkan lebih kecil daripada itu, penekanannya adalah
man bana masjidan lillah, membangun masjid itu semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyiapkan, mengkaplingkan rumah di surga. Yang kedua, jamaah sekalian sama berbahagia, ini lebih mudah. Amalan yang kedua ini lebih mudah. Apa itu? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Tidak ada di antara kita ini yang tidak menghafal surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Kalau di dalam tafsir At-Tabari itu satu istana terdiri atas 70 rumah. Dan setiap 70 rumah itu, setiap rumah itu memiliki 70 kamar. Memiliki 70 kamar, 70 ranjang. Setiap ranjang terdiri atas 70 kasur. Setiap kasur ada bidadari yang matanya cantik. Setiap rumah terdiri atas 70 meja. Dan setiap meja itu jenis makanannya 70 lebih. 70 jenis makanan. Setiap orang yang masuk di dalamnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pagi hari menikmati semua itu. Jamaah sekalian sama berbahagia. Luar biasa ini. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil jannati ma la ainun ra'at. Di surga itu sebenarnya kenikmatan yang kita akan lihat tidak pernah dilihat oleh mata di dunia. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga kita. Wala khatar ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas di dalam khayalan-khayalan kita. Membaca 10 kali surat Al-Ikhlas. Kita dari rumah ke sini, Pak, bisa 10 kali kita baca. Dari rumah ke kantor, pulang kantor kita bisa baca. Daripada kita terjerat dengan macet, lebih bagus kita baca berulang-ulang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena inilah intinya tauhid. Nilai-nilai tauhid, kesimpulan-kesimpulan tentang makna tauhid ada di surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, salat duha 4 rakaat dan salat 4 rakaat qabliyah zuhur. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bana lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat duha 4 rakaat dan salat sunat 4 rakaat sebelum duhur, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Ini bahkan bisa terintegrasi dengan keutamaan-keutamaan lainnya yang akan kita sebutkan nanti. 4 rakaat kita bisa melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur
Ini juga ada jaminan khusus. 4 rakaat sholat duha itu Allah akan mencukupkan kebutuhannya pada hari ini. Kapan sholat duha itu dimulai? Sejak terbitnya matahari, dilebihkan kurang lebih 7 menit. Sebab kita dilarang menunaikan sholat pas terbitnya matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, itu adalah sujudnya setan. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang sama berbahagia, adalah melaksanakan sholat sunat rawatib. Para ulama menambahkan sholat sunat rawatib muakkadah, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man shalla itsnatai asyarata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang menunaikan salat sunat rawatib 12 rakaat siang dan malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah baginya di surga. Apa itu 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, sudah termasuk tadi. 2 rakaat sesudah duhur, 8. 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Strateginya agar kita bisa melaksanakan 12 rakaat ini adalah memberikan perhatian terhadap sholat sunat qabliyah sebelum qomat, sebelum sholat wajib. Sebab ba'diyahnya itu mudah, karena waktunya relatif panjang. Pada duhur panjang, ba'da maghrib agak panjang sedikit, ba'da isya panjang. Tetapi yang qabliyah ini yang sulit. Kapan kita terlambat? Kapan kita selesai azan baru kita siap-siap dari rumah? Sudah sangat kecil kemungkinan kita mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Kecuali kalau masjid kita memberikan toleransi sholat sunat sampai 20 menit lebih, mungkin bisa dapat. Tapi itu pun kadang-kadang orang terlalu dimanjakan dengan waktu yang terlalu lapang. Strateginya adalah kita berada di masjid pas azan selesai. Begitu azan selesai, kita menginjakkan kaki, paling minimal insya Allah kita dapat 2 sebelum subuh dan 4 sebelum salat. Yang terakhir, yang kelima adalah menutup celah yang kosong pada saat salat berjamaah. Ini disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Al-Muhamil. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahihainnya. Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan," siapa yang menutup celah dari shaf berjamaah, "banallahu lahu baitan fil jannah," Allah membangunkan rumah di surga, "wa rafa'ahu biha darajatun," dan Allah akan mengangkat derajatnya 1 derajat. Contoh jamaah sekalian, di depan kita ada yang kosong, mungkin karena batal wudunya. Orang yang batal wudu tidak usah khawatir, tidak usah berdiri terus di situ. Boleh dia melangkahi tempat sujudnya imam, tempat sujudnya jamaah. Karena sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Artinya yang tidak boleh dilewati tempat sujudnya itu adalah imam kalau berjamaah. Tetapi bagi makmum itu boleh. Yang penting kita tentu dengan sopan mundur. Tentu akan kosong shaf.
Kosong ini Nabi SAW mewanti-wanti. Kalian harus menutup segera celah itu. Kalau tidak, Allah akan menjadikan hatimu berantakan. Allah akan menjadikan hatimu bermusuhan. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin susah dipersatukan. Ini tidak ada apa-apanya sebenarnya Palestina ini Pak, kalau negeri-negeri Islam bersatu. Nah, maka luar, kemudian yang di belakang ada dua cara. Yang di belakang maju ke depan. Kemudian kosong di belakang, yang di belakang boleh juga maju. Terus tentu yang terakhir kosong bergeser. Ini pergerakan yang dibolehkan, bahkan pergerakan yang mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Dibangunkan rumah baginya di surga. Sepele. Ini amal yang sangat sepele. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kalau kosong yang di sebelahnya geser. Di sebelahnya geser. Bergeser semua. Kemudian ada celah lagi. Maju yang dari belakang ke depan. Intinya adalah berlomba untuk menutupi celah. Jangan kita membiarkan ada saf yang kosong. Bagaimana kalau orangnya gemuk? Sedangkan kira-kira celah yang kosong itu tidak memungkinkan. Ya, tentu kita yang cocok dengan celah itu kita yang harus maju. Sebab kalau yang gemuk maju tentu ini akan mengganggu kiri kanan. Kita berlomba maju ke depan. Sebagaimana juga shop yang di depan itu kita harus berlomba. Saya sering mengatakan kata-kata tafaddal itu artinya silahkan, duluan ki. Itu dari asal kata afdal. Tafaddal, duluan ki. Itu jangan diperlakukan pada waktu mengatur shop berjamaah. Tidak berlaku itu tafaddal. Kita yang harus lebih dahulu ke depan, kita harus berlomba berada di shop terdepan. Tafaddal ini hanya cocoknya ditempatkan pada saat ada jamuan makan. Nah, orang yang lebih tua dari kita, tafadhal Pak. Ada guru kita, tafadhal Pak. Ada Pak Imam, tafadhal Pak Imam. Ya, jangan justru di waktu mengatur shop berjamaah kita suruh orang ke depan, berlomba kita ke depan. Sebagaimana juga kalau ada celah yang kosong, kita berlomba menutupi celah. Siapa yang menutupi celah yang kosong dari shop berjamaah, Allah menjamin baginya rumah di surga dan ditambahkan lagi satu keutamaan, Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian jamaah sekalian yang sama berbahagia, semoga 5 amalan ini kita bisa hidupkan di bulan Ramadan, dan sulit kita menemukan ada momentum yang lebih mudah kita beramal selain daripada bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.